Hello. Oke, jadi di sini sesuai dengan judulnya, reaksi baca, di mana aku akan membaca sebuah buku yang bisa kalian lihat reaksi aku saat membaca bukunya. Dan diharapkan dengan melihat reaksiku, kalian bisa menilai seberapa bagus sih buku yang aku baca. Untuk kali ini aku akan mereaksi bacakan buku Illuminate karya Amy Kaufman dan Jay Kristoff. Ini diterbitkan oleh penerbit Spring, di mana dia masuk ke Haru Group, yang ada penerbit Inari sama ada penerbit Haru. Jadi, just for information, kalau penerbit Spring itu dia nerbitin buku-buku terjemahan yang ada di daerah Eropa. Tapi kalau penerbit Haru, dia bakal nerbitin buku-buku terjemahan yang ada di daerah Asia. Sedangkan penerbit Inari, dia bakal nerbitin buku-buku lokal karya penulis Indonesia. Aku memperingatkan bahwa ini video isinya lumayan spoiler, jadi untuk kalian yang nggak pengen kena spoiler sama sekali, kalian langsung aja cek link deskripsi di bawah. Karena aku udah naruh link Instagram aku, karena di situ akan ada postingan tentang review buku ini. Jadi kalian bisa baca tanpa ada spoiler sama sekali. Dan untuk kalian yang penasaran banget sama buku ini, kalian bisa lihat langsung rate-nya dan lihat review-review pembaca lain. Langsung aja cek link di deskripsi bawah, karena aku udah naruh juga link Goodreads tentang buku ini. So langsung aja cek. Tanpa berlama-lama lagi, come and join with me. Misalnya, kira-kira putus dengan Ezra adalah keputusan terberat yang pernah gadis itu buat. Nah, ternyata setelah kejadian putus, mereka tuh kayak planetnya itu tuh diserang sama Lincoln. Akhirnya mereka kayak deket lagi, kayak saling, ya udahlah kita berjuang bareng-bareng aja sampai nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang aman banget. Karakter Katie Grant itu benar-benar kuat. Terus habis itu karakter Ezra Mason itu benar-benar kuat. Tapi kalau yang aku lihat sih lebih kuat karakter Katie Grant. Ya mungkin jelas karena emang dia cewek. Terus Ezra Mason itu lebih banyak mengalah. Tapi sumpah Ezra Mason itu romantis banget, parah. Jadi kayaknya itu bener-bener fantasi, mungkin bisa masuk sci-fi karena ini kayak teknologi canggih banget. Ini by the way ini di luar bumi ya. Nih aku ceritain, jadi yang udah aku baca juga di sini itu ada 3 pesawat, yaitu Alexander, Copernicus, sama Hypatia. Nah itu di sini yang gugur duluan itu Copernicus. Nah yang aku udah baca, yang lagi aku baca ini, Copernicus itu dihancurin sama, aduh mau spoiler. Ya udah pokoknya Copernicus itu dihancurin sama Aidan. Aidan itu kayak robot, semacam robot. Aidan itu ada, pokoknya A-nya itu aku lupa, tapi I-nya itu intelijen. Intelijen. Iya, intelijen. Nah, jadi Aidan itu artificial intelligence. Ya, artificial intelligence. Tapi ini AI doang sih. Dannya aku nggak tahu. Dannya di sini nggak dikasih tahu. Biasanya Aidan itu udah panggilnya AI, semacam inti yang bisa mengatur pesawatnya gitu. Pokoknya balik lagi ke tadi, Copernicus itu dia kayak semacam dihancurkan oleh Aidan karena kayak Aidan tuh udah mendeteksi duluan bahwa di Copernicus itu terjadi yang namanya wabahnya aku lupa. Pokoknya ada virus yang dimana kalau misalnya kita kena nih, terjangkit virus itu, kita nggak bakal pulih, nggak bakal kembali pulih seperti biasa karena dia tuh menyerang pusat ketakutan pada otak, merangsang katatonia. Mungkin nanti aku taruh di sini katatonia itu apa. Pokoknya kalian harus baca deh. Kalian harus baca. Di sini tuh matanya itu berubah jadi hijau gitu loh, hijau cantik.
Dan ya, jadi si Aiden itu udah berhasil duluan nemuin bahwasanya orang-orang di Kopernikus itu terinfeksi sama wabah virus tersebut. Nah, akhirnya dihancurin tuh. Terus Aidanya kayak mati gitu loh, dimatiin, antara dimatiin sama enggak. Dan di sini sekarang nih yang aku baca ini udah masuk ke peperangannya. So let's get started. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored bills. Morning. Nih, di bagian di sini tuh kayak si Ezra Mason itu kan kayak pilotnya Alexander. Tadinya itu gara-gara kejadian Kopernikus hancur, dia kayak diturunin gitu loh, dibekukan gitu. Tapi surat izinnya muncul lagi karena emang udah emergency, karena Lincoln itu udah datang kan, udah dekat. Dan dia ngemudiin pesawat yang tadi aku bilang Cyclone atau apa itu, Cyclone, pokoknya kayak pesawat anakannya gitu loh, anakan dari induk Alexander. Jadi itu sebenarnya si Ezra Mason itu takut kalau dia mati terus meninggalkan Cady Grant. Kalian harus baca sih, ini kayak dia tuh bilang momen terakhir dia melirik wajah gadis yang ditempel di kaca pelindung pesawatnya. Jadi dia perang itu ngebawa foto Cady Grant. By the way, kalian harus baca supaya menemukan alasan kenapa mereka bisa putus. Kalian harus baca, parah harus baca. Nah, jadi Aidan itu ternyata kayak semacam sistem penggeraknya gitu. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Jadi guys, di bagian sini ada tulisan catatan transkrip dari percakapan di anjungan Alexander. Jadi kayak dia tuh berkomunikasinya lewat chat gitu. Jadi kayak di beda kayaknya ruang kerjanya, tapi komunikasi lewat chat. Torrance General ini tuh jenderalnya Alexander, sama Byron Zhang itu tuh temennya Cady Grant yang pinter banget sama teknologi lah, sama kayak Cady Grant juga keahliannya itu ngotak-ngatik gitu. Di sini kan dia bilang kerja bagus Zhang gitu kan, kerja bagus Byron Zhang. Dan ya, terus Zhang bilang katanya ini bukan kerja saya doang, ternyata terakhir-terakhirnya di sini nih, kalian harus lihat di sini, aku bacain. Menurut saya Aidan baru saja menyelamatkan hidup kita. Jadi kayak Aidan itu hidup kembali gitu loh, dan dia berusaha nyelamatin Alexander sama Hypatia karena dia tuh bisa banget baru hidup dan langsung tahu situasi dan kondisi pada saat itu. Bayangin seberapa pinter, saya dibilang artificial intelligence. Oke. We were riding down the
Jadi ini mau cerita, ini pembatas bukunya, dan ini aku tempelin stiker buat aku tulisin apa aja yang aku suka, biar nanti aku stick notin di buku sekaligus aku tulis di sini. By the way, ini DIY pertamaku yang berhasil karena aku udah pernah nyoba DIY yang ngebuat rak buku, itu gagal guys. Ini aku terinspirasi dari kayak salah satu note gitu yang dia bisa kayak gini. Ini kan tampilan depan note, terus ada ini. Aku juga terinspirasi dari binder toko online gitu. Nah, terus bisa dibalikin nih. Jadi bukan baliknya kayak gini, tapi baliknya gini. Jadi di buku ini kalian juga nemuin catatan-catatan dari data inti Aidan. Jadi kayak kita bisa ngelihat apa sih yang ada di pikiran Aidan sebenarnya. Formatnya kayak gini. Oops. We were riding down the hill. Summer. Jadi ceritanya itu kayak Byron Zhang ini, dia ngebuat virus khusus buat ngerusak sistem geraknya si Lincoln. Akhirnya Alexander dan Hypatia itu bisa kabur karena pesawatnya Lincoln itu harus di restart dulu baru bisa kerja lagi, karena sistem geraknya semacam Aidan ini. Ketika Aidan mati, kita kayak secara semuanya itu manual. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Guys, ternyata ini tuh bukan chat tapi kayak audio speaker gini. We were riding down the hill. Guys, di sini diceritain bahwasannya Aidan itu ngebuka Hanggar 4. Jadi Hanggar 4 di sini itu tempat, kan jadi sebelum hancurnya Copernicus, Alexander itu, pilot-pilot Alexander yang kayak Ezra Mason dan kawan-kawannya itu berhasil nyelamatin beberapa penduduk sipil di Copernicus. Namun ternyata penduduk itu telah terinfeksi sama virus Phobos. Ternyata namanya Phobos di sini, tulisannya virus Phobos. Dan penderita-penderita di sana itu tuh ditempatinya di Hanggar 4. Dan emang Jenderal Torrens ini tuh oh my god. Jenderal Torrens itu kayak tahu gitu loh, dan akhirnya sengaja ngebuat tutup pintu keamanan gitu. Tapi karena sistem penggerak Alexander itu udah dihidupin, jadi yang ngambil alih itu Aidan, dan Aidan memutuskan untuk membukanya. Jadi para penderita itu langsung melalang buana di pesawat. Aku bingung sebenarnya sifat Aidan itu apa? Protagonis kah, antagonis kah? Bukan orang loh dia. We were riding down the hill.
Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling blue? But he believes in oil and gold. Come back. Dan ya sekarang udah jam 7 pas malam. Tadi selama ngecas itu udah dapet sampai halaman 346 sampai sini dari 565. Aku bener-bener kesel banget jujur sama Aidan, parah. Rasanya kayak apaan sih, jangan kayak gini. Bener-bener bikin pusing gitu loh. Semua orang yang seharusnya di pihak dia itu tuh jadi harus kesusahan, jadi kayak musuh di dalam selimut. Kesel banget ya. Ini hanya buku ini hanya jalan cerita yang dibuat oleh dia. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances, colored pills. Morning sex under the tree. All in all, it was my fault. Don't you see I'm feeling? Jadi kan setelah ada evakuasi, kan setelah Aidan itu dihidupin lagi sama Byron Zhang, pada akhirnya kan Byron Zhang ngirim virus ke sistem penggerak Lincoln. Tadi aku udah cerita untuk ngebuat sistem penggerak dia tuh mati. Aku udah cerita juga kan bahwa Aidan ngebuka hanggar 4 yang isinya pengungsi-pengungsi dari Copernicus yang terinfeksi wabah. Jadi kayak Aidan itu berusaha ngebunuh awak-awak yang ada di kapal Alexander. Dan setelah keributan semuanya, setelah ada 853 di Alexander gak ada karena virus itu, ada nih pilot-pilot dari Alexander, dia berhasil ngungsi kabur ke Hypatia. Kapten pengganti kapten pertama yang di Hypatia ngebunuh mereka. Dan akhirnya Grant kesel, Cady Grant berusaha memperjuangkan Ezra Mason yang masih berada di Alexander dan Byron Zhang. Tapi nggak tahu ini, belum selesai baca, belum nemu apakah Cady Grant berhasil. Ya bener-bener bela-belain untuk pergi pakai shuttle kan. Kalau misalnya di Alexander kan Cyclone, kalau misalnya Hypatia tuh kayak shuttle gitu loh.
ada shuttle 49A yang dikendarain sama Katie Grant. Gak nyangka. Dan sekarang masih di 356 dari 565. Oke, baiklah. Kupikir aku akan menunjukkannya kepada kalian bagaimana Ezra Mason se-sweet itu. Nih, kalian bisa baca, aku bisa melihatmu. Aku sedang melihat wajahmu sekarang. Aku membuat sesuatu kirim padamu. Dan kalian lihat ini. Ini persatuannya, tulisannya itu Katie. Kalian bisa lihat kan? Dan ini wajah Katie yang dia gambar. Wow, ini benar-benar lelaki paling sweet parah. I really love him. Menyebalkan. Nggak tahu bohongan atau beneran, si Aiden itu bilang ke Katie bahwasannya Ezra Mason itu udah nggak ada, dia udah tewas, dan Aiden berusaha untuk membuat Katie membantunya membenarkan kontrol dalam dirinya. Nggak tahu, ini aku masih nggak ngerti apa sih maksud dari tujuan Aidan. Maksudnya kayak nggak mungkin kan chat-chatnya Katie Grant sama Ezra Mason itu dimanipulasi sama si Aidan. Mungkin aku bakal nyalain lagu. Mau nyalain YouTube, dengerin lagu sambil dengerin lagu. Yuhu. Jeng 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 jeng. Little mix. What? Little. Yes. Selalu suka sama Little mix. Baby, it's word. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Udah ada di
halaman 528 dari 565. Jadi Grand akhirnya ngebantuin Aidan, tapi dengan satu syarat, menyelamatkan orang-orang yang masih hidup di Alexander. Jadi diselamatkan terus dipindahin ke Hypatia. Kedi berhasil untuk ngalahin Lincoln, tapi ini masih diambang-ambang karena pesawat Alexander itu tuh masih kena rudal perpisahan dari Lincoln, dan masih ada penderita yang mengejar-ngejar Kedi. We were riding down the hill. Summer breeze came from the sea. Nighttime dances color. Oke, itu tadi cuplikan video reaksi bacaku tentang buku ini. So, untuk kalian yang punya rekomendasi buku-buku lain yang harus aku baca dan aku buat video reaksinya, please banget komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini, silahkan like and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notification-nya supaya kalian gak ketinggalan video-videoku lainnya. And I hope you enjoy my vlog. Bye!